Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan lagi ya. Kalau tadi bab 7 sudah kita selesaikan tentang etika bisnis. Sekarang kita masuk ke bab 8 yaitu faktor X ya. Faktor laki katanya ya. Laki bukan laki-laki ya, tapi faktor keberuntungan ini ceritanya. Oke. Nah, tujuan pengajaran kita adalah akan menjelaskan pengertian faktor X itu apa, kemudian bagaimana cara kita menemukan atau menggali faktor X itu, kemudian menjelaskan sikap-sikap dalam menghadapi faktor X, dan menjelaskan tipe dan karakteristik dari faktor X. Ya, ini saya mulai dengan sebuah cerita. Ya, jadi ceritanya di sini adalah di Italia, negara Italia, ada sebuah desa yang bernama Rocca di Papa, di salah satu provinsi Papa gitu ya. Nah, desa yang di salah satu kota Papa. Desa yang sejuk di daerah perbukitan itu terletak pada jarak 1 jam sebelah selatan kota Roma. Ya, jadi Roma itu adalah salah satu nama kota di Italia. Di situ ada desa Papa, desa Papa, ya, eh, atau entah itu kota atau kabupaten ya, terus kemudian Rokanya itu. Nah, ternyata di situ ada seorang Dewi Francesca, dia adalah ini cerita beneran ya, Devi Francisca ini adalah seorang warga negara yang asalnya dari Indonesia yang dia berasal dari kota Bali ya. Nah, dia berada di sana, dia sangat menikmati ya, di kota Roka tadi, di desa Roka tadi itu di tepi danau yang airnya biru, puluhan jenis burung berkicauan tidak henti, angin semilir yang tertiup di atas tertiup ke atas ke arah perbukitan membuat pemandangan menjadi semakin mengesankan. Tak ada yang menyangka pada salah satu bukit itu terdapat sebuah villa yang dioperasikan seorang perempuan Indonesia yang berasal dari Pulau Dewata, yang namanya Dewi Francisca. Nah, villa itu diberi nama asli sesuai pemiliknya. Nah, Dewi, pengusaha muda itu pun bercerita bagaimana ia membuka usaha di Roka di Papa ini, ya, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya ketika media massa di Italia tak henti-hentinya menyuarakan krisis keuangan global pada akhir tahun 2008. Villa Dewi Francesca tetap ramai diminati para honeymooners ya, orang-orang yang ingin berbulan madu. Pesanan kamar sudah full book hingga 2 tahun ke depan. Nuansa Bali yang dipadu dengan interior Italia adalah terlihat dominan. Jadi ini ceritanya adalah tahun 2008 itu terjadi krisis di negara Eropa. Ya, di seluruh dunia pada waktu itu, seluruh dunia. Tapi Indonesia tidak terimbas karena Indonesia sudah mulai yang itu ya, mulai ada wirausaha ya, UMKM itu digalakkan sehingga waktu itu Indonesia tidak katut terimbas ya. Negara kita akhirnya punya hutang banyak gitu ya. Jadi kita harusnya bayar utang katakan 1 miliar gitu, 1 triliun misalnya kita bayar utangnya. Nah, karena tadi dolarnya terus kita terpuruk ya, rupiah kita terhadap dolar terpuruk, akhirnya kita tidak lagi bayar 1 triliun, tapi harus membayar 1,5 triliun karena pakai bunganya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, negara kita memang agak goyah gitu ya perekonomian, tapi masyarakatnya sudah apa namanya, sudah sudah biasa dengan hidup yang seperti sekarang ini seperti di Indonesia. Tapi kalau di negara Eropa tidak. Di negara Eropa itu adalah orang-orang yang tidak bekerja itu didanai atau diberi penghidupan oleh pemerintahnya ya. Kesehatan pun juga gitu diberikan. Jadi terus orang yang sudah lansia pun juga diberi penghidupan seperti itu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Negaranya bangkrut, warga negaranya ikut kolaps ya. Warga negaranya ikut ikut tidak punya uang, jadi banyak yang gelandangan di sana. Ya, rumahnya terjual, dia tidak punya uang lagi, terus hidupnya di pinggir-pinggir jalan. Ya, karena apa? Karena selama ini dia dimanja. Jadi justru orang Indonesia ini ada orang yang hebat, ya, dengan hanya uang 1.000 bisa hidup, ya, dengan uang 100.000 dia bisa hidup, dengan uang 1 miliar dia harus juga bisa hidup, ya. Nah, kenapa? Ya tadi itu karena orang Indonesia itu lebih ulet. Ya cuma kadang-kadang keuletannya dipakai untuk sesuatu yang tidak beretika tadi gitu ya. Menjalankan bisnis ya, kadang-kadang dicurangi. Dia ngomong ini seperti ini ternyata kenyataannya tidak. Jadi mengurangi kualitas biasanya orang Indonesia. Atau dia itu suka meniru dan kemudian dia tidak membayar royalti atau tidak membayar mereknya tadi. Jadi banyak sekali kan produk-produk dari luar negeri tiba-tiba ditembak oleh Indonesia. Ya, bukan oleh Indonesia yang nembak ya, tapi oknum-oknum tertentu
ya sebagai warga negara Indonesia memanfaatkan seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa kok dia sukses si Dewi Francisca ini? Karena bisnisnya itu tidak bergantung pada pemerintah tadi. Dia ini secara global memberitahukan ya, memberitahukan di secara online kayak gitu ya, bahwa ini loh villa saya bagus, sudah diberi ya, nanti dia dipromosikan, promosinya tidak hanya sekedar di negara Eropa, tapi dia mempromosikan ke seluruh dunia. Nah, sehingga apa? Banyak sekali orang yang booking, banyak orang sekali yang sudah apa namanya mendaftarkan diri mulai dari 2 tahun itu sudah antri, ya sudah antri. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya si Dewi ini itu sudah memiliki pintunya. Potensi menemukan pintunya sudah ada. Ya, nah bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa, anak seorang petani yang selepas sekolah bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah hotel di Bali dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri. Nah ternyata sebenarnya dia itu memiliki pintu atau memiliki keberuntungan tadi. Keberuntungan itu tidak selalu hadir di semua orang. Ya, keberuntungan itu akan hadir pada orang yang tepat, ya, dan orang yang memang memiliki ya tadi itu kans yang besar untuk mendapatkan selalu keberuntungan tadi, selalu cuan, selalu hoki, selalu apa gitu ya, pensiunnya udah bagus banget kayak gitu, itu udah diperhitungkan gitu katanya orang ini ya, katanya teman-teman saya gitu di SETS, kalau udah ini memang nasibnya bagus bu, ini bu nasibnya bu, wes ini orang ini gini 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 ya, kalau kalau kita ngomong sambil ngomong Jawa berbahasa Indonesia gitu, nyampur Jawa campur Indonesia gitu ya. Nah, tentu setelah dijalani dengan tekun dan penuh perjuangan tentunya ya. Nah, jadinya apa itu faktor X? Sebelum kita ke faktor X, ya kita harus menemukan pintunya dulu. Menemukan pintu kalau ternyata tidak ada kuncinya, itu tidak akan bisa terbuka juga kan? Ya. Jadi sekarang ada Malcolm Gladwell tahun 2008 yang meneliti tentang kesuksesan manusia, menemukan bahwa karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki manusia. Nah, ini coba yang tadi saya bilang ya. Orang ber-IQ tinggi tapi kalau dia tidak beretika ya dia tidak akan beruntung ya. Tapi kalau dia memiliki apa namanya seperti ini ya, tidak memiliki skor IQ yang dimiliki manusia, latar belakang keluarga, tanggal lahir apalagi ya, tanggal lahirnya sekian, tidak pengaruh ya, atau dia darah biru atau bukan, tidak pengaruh ya. Nah, darah biru itu ningrat sebutannya, atau dia berasal dari keluarga raja gitu ya, melainkan siapa yang menentukan bahwa karya-karya besar itu adalah dikatakan sukses, karena dedikasi yang suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Jadi orang yang sukses itu kalau sudah memiliki perjuangan, sudah menghadapi kesulitan sekian lama, sudah merasakan kehancuran berkali-kali kayak gitu ya. Tapi dia tetap bertahan, ya dia mempertahankan dedikasinya, terus kemudian dia berpikiran dengan bagus, maka dia akan tetap bertahan di situasi apapun. Sehingga ketika dia sukses, bonus sukses itu. Ya sukses itu bonus. Gitu. Kalau kalian sudah berjalan lurus, kalian sudah melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, terus kemudian kalian juga masih juga terhalang sesuatu, itu jangan berputus asa karena nanti bonus itu pasti akan mendatangi Anda. Ya. Jadi sekarang caranya apa? Ini sebagai kecerdasan praktis, practical quotient ya. Talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Ya, jadi kalian diberi talenta atau diberi bakat, itu sebenarnya hanya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa bagaimana kalian menggunakannya, ya. Namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah, ya, diasah, dipoles agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Jadi kalau kalian sudah punya bakat dan bakatnya tidak diasah, tidak pernah diperjuangkan untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain, ya sudah, talenta Anda hanya untuk pribadi. Itu contohnya misalnya ya, yang ini aja, yang sederhana aja. Ini saya melihat di YouTube ya. Ada orang ya bisa masak ini, tapi akhirnya ternyata dia bekerja justru menjadi catering dan sukses sekarang. Dia sekarang punya catering wedding, catering rumahan, catering apapun dia punya sekarang.
Jadi dia pada waktu itu bekerja di kantoran, ya, bekerja di kantoran, terus kemudian dia suatu saat akhirnya bercerai, ya, bercerai dengan seseorang. Nah, ternyata dia dengan perceraian itu, ternyata entah bagaimana caranya ya, ternyata dia harus keluar juga dari kantor tersebut, ya, sehingga dia jadinya tidak bekerja. Padahal dia pada waktu itu sudah memiliki jabatan yang bagus katanya di perusahaan itu, ya. Tapi karena ada perceraian itu entah karena suaminya seperti apa gitu ya sebelumnya atau dia seperti apa sehingga dia pun juga tidak lanjut di perusahaan tersebut, ya. Oke. Nah, ternyata dia itu sebenarnya kan bisa masak. Ini terjadi sungguh-sungguh ini. Ya, jadi pintunya tuh sudah keluar setelah dia mengalami cobaan. Ya, jadi dia dicerai sama suaminya, terus kemudian dia juga dikeluarkan dari tempat kerjanya. Bukan kekurangan apa lagi yang ini, ya. Pasti itu kan sudah menjadi orang, kalau orang itu ternyata putus asa, ya sudah dia akan tidak bisa mendapatkan kesuksesan lagi, ya, berhenti. Tapi ternyata orang ini ternyata terus sambil dia menunggu pekerjaan lainnya, ya, sambil dia mungkin ya udah mungkin ini menjadi musibah saya sekarang sudah tidak punya suami. Nah, dia punya anak 3, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, dia akhirnya full berada di rumah, terus kemudian dia masak, ya. Dia masak, sebelumnya dia catering sama orang lain, anak-anaknya di pesankan makanan dari pada orang lain atau Gojek atau nge-Grab kayak gitu, ya. Nah, sementara dia hanya sekali-sekali saja masak di hari ketika dia libur kerja pada waktu itu. Tapi begitu dia di rumah full, ya. Nah, dia masih punya tabungan, kemudian dia sekarang masak untuk anak-anaknya masak. Nah, ternyata dia bereksperimen masak ini, masak itu. Anaknya bilang, "Loh, Mah, Mama lo masakannya enak," katanya gitu. "Kenapa Mama kok enggak ini, kok enggak kok enggak masak aja? Segini aja, Mah. Mama sekarang bawain aku 2 bekal," katanya. "Loh, ngapain?" gitu. Anaknya yang punya ide nih. Bawain 2 bekal. Satunya ini aku makan, satunya lagi tak tawarkan teman-temanku, mungkin teman-temanku mau beli gitu ya. Ternyata benar ditawarin teman-temannya, ya, anaknya masih kecil ini. Masih ada yang SD, ada SMP, sekitar SD sama SMP anaknya. Terus kemudian ditawarin ke temannya, mau enggak? Terus diincip sampai, oh mau beli. Nah, temannya anak kecil kan, kalau ini suka terpengaruh, ya, suka terpengaruh. Ternyata, Mas, temanku mau, Mah, besok bawain 3, Mah, gitu. Nah, mau, Mah, gitu. Akhirnya satu kelas itu tadi makan bekal dari bekalnya si anak ini tadi. Akhirnya mamanya masaknya ya masak yang dibuat yang karena dia kreatif tadi, ya. Nah, orang kreatif kan tadi kreatif kan juga merupakan salah satu kunci kesuksesan, ya. Terus akhirnya tadi dia melayani kelas tadi. Nah, yang terjadi apa sekarang itu? Gurunya sekarang tuh ini apa? Gurunya ikut-ikutan pesen. Nah, begitu guru kelasnya pesen, terus dia cerita pada guru-gurunya lain. Akhirnya apa? Satu sekolah itu menjadi pesan ke dia semua. Bayangkan, dia sebelumnya itu bukan siapa-siapa gitu, ya. Terus akhirnya dapat pesanan catering satu sekolahan, ya. Terus akhirnya dia berpikir lagi, nah kenapa kok saya tidak merekrut karyawan saja? Nah, dia itu baru masak seorang diri. Ya, uangnya pas-pasan gitu, ya, karena dia sudah tidak punya suami, tabungannya pas-pasan, dia sudah di PHK gitu, ya. Nah, akhirnya dia terus mulai cari karyawan. Nah, sehingga dengan adanya karyawan, dia kan semakin semangat untuk terus terus membuka usaha, tidak hanya di sekolah itu, di sekolah sebelahnya lagi, di sekolah kakak si adik ini tadi gitu, ya. Ada yang SMP, ya udah terus caranya juga sama prosesnya, itu dibawain bekal gitu, terus sambil ya anaknya pintar promosi kan gitu, makan di depannya temennya, enak ini masakan mamaku enak kayak gitu, ya. Akhirnya anak kecil-kecil itu jadi tertarik kan, ngincipin loh kok enak beneran gitu. Nah, itu apa artinya, bahwa sebenarnya pintu itu semula tertutup, tapi begitu dia mengalami kesulitan, dia mengalami badai gitu, ya. Nah, ternyata ada pintu lain yang masih terbuka, dan dia baru tahu bahwa pintu itu sebenarnya milik dia, ya. Seperti itu cerita beneran itu, ya. Nggak tahu cerita bohong atau enggak, tapi di YouTube itu seperti itu. Ketika ada di motivasi ditanya-tanyain ibu sukses itu asalnya seperti apa, dia cerita seperti itu, ya. Gitu. Saya kadang-kadang nonton kayak gitu-gitu, ya, supaya untuk memberikan motivasi pada orang lain seperti ini saya ceritakan pada kalian, ya. Mungkin bisa
bisa bisa menjadi motivasi kalian di kemudian hari. Siapa tahu kalian juga, ya mudah-mudahan tidak gitu ya, kita memiliki posisi seperti orang itu gitu ya. Kalian dari talenta yang ada, dari bakat yang ada diasah. Saya itu sebenarnya bisa apa sih kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang menarik keberuntungan itu hanya datang pada orang yang siap, yang sejak awal cocok untuk menerimanya. Tapi itu kalau enggak cocok ya, kalian diberi bisnis apapun, kalau enggak cocok ya enggak akan cocok kayak gitu. Ya. Nah, kata Louis Pasteur, fortune favor the prepared mind. Jadi segala sesuatu keberuntungan itu ya bergantung pada alam pikiran kita. Kalau pada orang-orang yang sudah siap. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu sekedar motivasi tadi. Sekarang bagaimana bakat itu bisa menemukan pintunya. Tadi ya, pintu nanti sudah di depan, tinggal kalian asah tadi kemampuan kalian, dibukalah pintu tadi, terbuka lebarlah apa yang kalian inginkan itu. Oke. Jadi sekarang faktor X itu melekat pada diri Anda. Jadi sebenarnya kalian itu memiliki keberuntungan masing-masing. Kalian itu punya faktor X masing-masing. Dan baru menunjukkan hasil kalau ia berhasil menemukan pintunya. Maka apa caranya? Ya diketuk. Kalau itu pintu ya diketuk, tok 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 gitu ya. Diketuk, saya mau masuk, anybody home gitu ya. Kalian mau masuk itu. Nah, itu harus diketuk dulu. Kalau tidak ada ketuk, apakah kalian sudah punya kuncinya? Bukalah kuncinya. Kalau seandainya kalian memang itu pintu yang tidak ada orangnya di dalam. Ya, sebetulnya sekarang caranya seperti apa? Jadi dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seseorang yang mencari pintu. Ya, jadi itu ya. Kalian usaha, kalian mau menuju kemana, kalian anggaplah sekarang saya mencari pintu. Arahnya bisa kemana saja, karena pintu belum ditemukan. Ya, sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depan Anda. Jadi kalian yang menentukan masa depan kalian, itu sesuaikan dengan hati nurani kalian, dengan minat kalian. Kalau kalian tidak seret, ya jangan diteruskan. Sama seperti kalian kuliah. Kalian ngambil kuliahnya di SCTS, jurusannya informatika, ngambil misalnya yang di malam hari. Kalian seret, saya pagi siap bekerja, malam saya siap belajar. Ya, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya tetap baik. Orang yang kuliah pagi, bangunnya kesiangan, kuliahnya malas-malesan gitu ya. Nah, apalagi dia tidak bekerja, dia diberi uang sama orang tuanya, ya dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Karena apa tadi? Berjuang itu akan tidak akan mengkhianati hasil. Ya, sekaligus seperti itu selalu. Jadi untuk menemukan pintu itu ya harus mengetuk-ngetuk dan menemukannya, ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Ya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan kalian berusaha ya untuk menemukan faktor X Anda. Nah, di sini faktor X itu bisa aja X kecil atau bisa juga X besar ya. Seperti itu. Nah, X yang besar tapi kecil atau X yang kecil tapi besar, itu juga sesuatu, sudah bekerja keras tapi hasilnya sedikit, Bu. Nah, sementara orang itu bekerjanya leha-leha, Bu, tapi kok dia jadi beruntung, Bu? Belum tentu. Hidup itu seperti roda berputar, ya. Jangan khawatir. Nah, kalau kalian terus di atas terus ya mungkin saja gitu ya, karena posisinya apa? Karena rodanya besar sehingga ketika dia turun ke bawah kan jaraknya lama, tapi begitu kecil langsung geser gini aja sudah berubah jadi di bawah. Ya, seperti itu. Jadi kalian jangan berkecil hati. Oke? Jadi faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi faktor X, atau kalau kalian niat saja, ya niat saja, saya ingin niat kalau saya nanti bertemu sama orang, saya akan sedekahkan uang saya. Atau kalian misalnya sekarang ada uang 1.000 sama ada uang 10.000. Kalau kalian kita kasihkan pada seseorang, mana yang kalian pilih? Ya, dikasihkan 1.000-nya atau dikasihkan 10.000-nya? Pasti dikasihkan 1.000-nya, ya kan? Cobalah kalian kasihkan 10.000-nya, apa yang terjadi? Seperti itu. Ya. Nah, itu merupakan sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan. Nah, kalau kalian ingin berubah menjadi lebih baik, ya kalian mestinya harus ada pengorbanan, tetap harus berjuang, bersakit-sakit, mengalami kesulitan kayak tadi gitu ya.
Nah, jadi orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X juga iya, namun itu hanyalah X kecil yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Nah, itu tadi faktor X-nya. Jadi kalau kalian sudah dalam zona nyaman, sudah comfort zone istilahnya ya. Kalau sudah comfort zone, kemudian kalian sudah tidak mau apa-apa, ya jadi karyawan saja gitu ya. Kalian kemudian entah digajinya tidak pernah naik-naik, ya diem saja, pekerjaan kalian ya itu saja, diam saja gitu ya. Ya, apa yang terjadi? Kalian memang berada pada kondisi nyaman, tapi kalian tidak akan maju-maju. Terus di situ aja sampai kalian pensiun, ya tetap segitu. Tapi begitu kalian ingin memiliki perubahan gitu ya, kalian ingin menjadi lebih baik, ya otomatis pasti akan maju seperti itu, ya. Nah, itu adalah faktor X besar sama faktor X kecil, ya. Nah, jadi sekarang untuk mendapatkan faktor X itu apa? Maka kita kembali pada istilah entrepreneur. Apa itu? Yaitu orang yang tidak tinggal dalam kenyamanan. Seperti yang sudah dikatakan entrepreneur atau wirausaha, itu hidupnya selalu tidak pasti. Ya, nah ia berjuang mencapai tingkat berikutnya, ia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil risiko, mencari produk, membuat, membangun usaha, mendatangi pelanggan dan seterusnya. Semua usaha sudah dilakukan, ya. Nah, terus faktor X yang melekat dengan diri Anda itu adalah benda yang tidak berwujud. Jadi kalian ini bukan senjata, bukan jimat, bukan apapun gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak berwujud dan juga tidak berbentuk apapun ya, tapi dia sebenarnya bisa kita rasakan. Kita memberikan bantuan pada orang lain ya. Nah, itu pasti akan diganti sama yang ini. Sama kalau saya Allah gitu ya, istilahnya kita bersedekah, kenapa kita bersedekah atau kita memberi pada seseorang pasti kan kembali pada kita ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang awalnya ia tidak berada pada diri Anda atau kecil sekali. Namun kalau Anda tekun dan ia akan terus tumbuh karena ia hidup, dan karena ia hidup, ia pun dapat menjadi mati, maka ia akan hidup kalau Anda menjaga kepercayaan, menumbuhkan kreativitas, dan keahlian. Ia akan mati kalau Anda main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan, menentang pembaruan, dan membiarkan terjadi penuaan. Jadi apa arti semua ini yang saya sampaikan? Ya, kalian punya talent, punya bakat, punya ide yang cemerlang gitu ya. Tapi kalian kurung diri, kalian mengurung diri, kalian sudah saya merasa seperti ini ya sudah kayak gitu ya, tidak berusaha. Padahal kalian sebenarnya kalian tidak mau melakukan apa-apa perubahan, disuruh, "Dah kamu pergi keluar kota ya, saya tugaskan 3 bulan." Waduh Pak, saya tidak mau Pak. Ini saya meninggalkan keluarga, saya udah begini, mama saya udah tua, atau kalau kalian nanti sudah bekerja, anak saya, istri saya membutuhkan saya dan seterusnya. Nah, berarti kalian sudah menolak. Itu ada catatan tersendiri, ya. Oke, berarti kalian sudah menolak, dicatat. Gitu enggak apa-apa sebenarnya, katakan gitu ya, enggak apa-apa. Oke, kalian tetap ini. Terus suatu saat lagi misalnya kalian diberikan sebuah usaha, sementara teman-teman kalian dengan kreatif mengerjakan gitu ya, dia punya tim yang kompak dan seterusnya, sementara kalian karena berusaha zona yang nyaman tadi itu, kalian menjadi orang yang tertutup, akhirnya kalian tidak berkembang, ya akhirnya kalian mati sendiri. Jadi apa yang Anda perjuangkan itulah yang akan dihasilkan. Kalian berjuang keras ya hasilnya juga akan mendapatkan sesuatu yang baik, ya seperti itu. Tapi kalau kalian membiarkan sampai tadi tua, ya sampai pensiun gitu-gitu aja, ya tidak akan ada perubahan kayak gitu, ya paham ya. Nah, jadi sekarang identifikasikanlah faktor X tadi. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian itu sebagai orang yang dipercaya di kantor kalian, jagalah kepercayaan itu, jangan sampai lepas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau X besar itu ada pada orang lain yang nanti bisa tahu tentang kita, tapi kalau X kecil itu kita yang bisa merasakannya. Ya, gitu. Jadi bentuk X pun jadi macam-macam ya. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, dari orang lain, dari lembaga, dari kantor kita dan seterusnya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan bisa juga tumbuh menjadi kecil. Ya, jadi X yang berasal dari diri sendiri adalah siapa? Bakat atau talent, tadi ya talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas suara Anda, pendidikan Anda, dan seterusnya. Itu adalah X yang berasal dari diri Anda.
Kalau kalian pinter, yang senang siapa? Ya kalian sendiri kan? Kalau kalian memiliki suara yang bagus, siapa yang senang? Ya kalian sendiri kan? Minimal kalian yang menikmati duluan. Oke? Nah, baru begitu diasah, kalian punya bakat diasah, kalian kerja keras dilakukan, kalian jujur, kalian cerdas, kalian memiliki keterampilan yang ulet, kreatif gitu ya. Terus kemudian kalian juga bisa menampilkan fisik yang bagus gitu ya, menjaga bagaimana performa Anda gitu kan. Wah, jadi paket komplit kalian. Ya, paket komplit ya semuanya akan menguasai Anda gitu ya, akan memilih Anda gitu. Oke. Jadi kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintu tersebut. Bisa dari orang tua, mertua, atasan, alma mater, kantor tempat Anda bekerja, pasang hidup, sahabat, keanggotaan pada suatu organisasi. Carilah, temuilah orang-orang itu, jadikan mereka guru atau mentor Anda. Jadi jangan sungkan untuk berguru. Jangan sungkan untuk mencari ilmu. Makanya kenapa ketika kalian mau berusaha, itu sebaiknya kalian ikut orang dulu, misalnya kayak gitu. Kalian benar di sini paginya kerja misalnya ya, ikut orang dulu. Nah, nanti kalian akan membuka usaha sendiri ya, atau membuka pintu Anda sendiri kayak gitu. Siapa tahu ya. Kita tidak tahu hidup kita seperti apa yang tadi saya ceritakan si ibu-ibu tadi. Ternyata sekarang punya cateringnya sudah buka untuk wedding, untuk itu kantoran, untuk rumahan kayak gitu. Padahal asalnya dari anaknya tadi, ya, yang suruh ngincipin. Sekarang yang baik, yang punya talent siapa tadi itu? Anaknya atau mamanya? Anaknya sih. Hah? Mamanya, yang punya talent mamanya. Tapi jalannya lewat si anak, betul enggak? Kuncinya lewat si anak, pintunya lewat anak. Itu bukan talent, tahu. Pintar ngomong. Apa? Iya, anaknya juga talent karena dia bisa ngomong untuk mempengaruhi teman-temannya ya. Dari kecil dia sudah bisa mempengaruhi orang, apalagi nanti kalau dia sudah besar, ya kayak gitu. Nah, jadilah orang seperti itu ya. Sesuatu kecil dilakukan, tapi ternyata membawa perubahan yang baik ya, teruskan, gitu. Oke. Nah, sekarang karakteristik faktor X. Oh, ada yang ini. Kalau sebenarnya teori-teori ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Cuma kalau kita berdiskusi, kita cerita atau saya cerita tentang pengalaman gitu untuk menambahkan ya, menambah ilmu. Kalau kalian nanti pasti bisa baca sendiri ya. Nah, ada yang kemarin angkatan sebelumnya ya ngambil gitu. Nah, ini anak S1 Infor yang pagi. Dia itu suka sama masakan mamanya yang rawon ya, yang mamanya itu suka masak rawonnya enak katanya. Rawonnya mama saya itu enak, Bu. Dia cerita ya kayak nanti diskusi seperti ini ya. Mama saya itu punya rawon enak gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Saya akan melanjutkan usaha mama. Mama tak suruh masak rawonnya. Dan saya sudah diberi resepnya yang enak seperti apa, Bu. Ini cowok ini ya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan membantu mama saya, Bu, membuat packagingnya dan saya akan membuat promosinya gitu ya. Promosinya dan saya akan memberi nama rawon itu rawon X misalnya ya. Dan dia memberikan rawon itu. Jadi dia sama adiknya, ya sama adiknya. Oke. Nah, terus sekarang gimana rawon tadi itu? Ya, Bu, sekarang sudah mulai saya buatkan ininya. Jadi kalau mama saya itu membuat rawon, saya suruh untuk yang menjual tadi itu. Jadi tidak hanya untuk anaknya sendiri karena katanya si anak tadi ini rawon mama itu enak dan kemudian juga ditawarkan ke tetangga ke teman-temannya sekitar ya. Ternyata dia juga ngomong enak ya. Jadi masih di lingkungan keluarga dan masih di lingkungan sekitar ngomong rawonnya enak dan ternyata dia sekarang sudah berhasil menjual itu tadi ya, membantu mengonlinekan si mamanya masih di sekitar lingkungannya. Mamanya belum pede sampai sekarang ya, belum pede. Nah, dia sudah nunjukkan ini, Bu, jadi ada mangkok kayak gitu, ada rawonnya, dagingnya gede-gede gitu ya, dagingnya ini kayak kelihatannya sih memang enak itu kayaknya. Nah, dia mengemas dengan bentuk-bentuk yang bagus ya. Terus dia pun juga kemudian membuat packagingnya itu juga bagus gitu ya, tidak hanya sekedar dimasukkan plastik karena kan rawon pasti berkuah ya, tidak hanya sekedarkan plastik tapi dia juga membuat packaging untuk memasukkan itu tadi ya, memasukkan si rawon tadi dalam packagingnya kayak gitu. Nah, hanya dengan tampilan itu ini, tapi itu ya karena kita hanya 1 semester ya, kuliah dalam 1 semester, apalagi 1 semester pun juga tidak 6 bulan ya, tapi kuliah kan hanya sekitar 4 bulan di plus ujian. Nah, efektifnya
ya mungkin sekitar 2-3 bulan ya ketika kalian menjalankan bisnis ini. Oke, tapi setidaknya sekarang ini sudah sampai saya sudah mulai terkenal gitu si rawonnya ini pada lingkungan sekitar mamanya belum mau sanggup untuk memasak dalam jumlah besar. Mamanya itu masih mood ya, masih belum mood, masih mood-mutan gitu ya. Jadi mood-mutan artinya mudi, orangnya masih bersifat mudi, enggak gitu, mamanya masih ini, anaknya tidak bisa maksa, saya tidak bisa maksa Bu, mama saya Bu. Nah yang ini mamanya, sementara saya yang masak, saya masih kuliah Bu, katanya. Ya sudahlah, sekarang kamu tawarkan aja, saya bilang gitu, tawarkan aja ke teman-teman sekitar, kamu udah menolong mamamu untuk tadi punya talent, tapi talentnya masih terbatas gitu ya di ini. Kamu kuliah dulu aja, nanti kalau dulu ya Bu, nanti kalau saya sudah ini saya tak ini sama adik saya untuk ini gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang ide-ide itu bisa dari lingkungan sekitar kita ya. Nah, bagaimana karakteristik faktor X itu? Yaitu merupakan penentu keberhasilan ya, merekat atau melekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu sekejap, namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. X besar tadi lakinya besar gitu ya. Nah, keberuntungannya besar. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga bisa berasal dari luar diri kita sendiri. Sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Jadi begitu kalian pintunya sudah terbuka lebar, jangan balik badan ya, lanjut gitu. Terus ternyata kemudian kalian gagal, itu baru kegagalan kesuksesan yang tertunda. Jangan menyerah ya, istilahnya seperti itu. Kayak si Dewi tadi itu kan, dia ternyata dengan dia sudah ketika belum terjadi krisis, dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Dia punya talent untuk orang-orang Bali kan, orang-orangnya kreatif kan ya. Nah, dia di nuansa Bali, padahal bangunnya katakan sama, tapi orang Bali lebih kreatif gitu ya. Nah, sehingga lebih nilai seninya lebih tinggi. Orang-orang Italia kan suka yang berseni tinggi kan, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang tak dapat dirampas, ya, faktor X itu tidak dapat dirampas karena apa? Melekat pada diri Anda sendiri, maka ia harus dipelihara, harus diasah gitu ya. Kalau itu merupakan kelebihan kalian. Banyak orang berusaha merampas X itu dengan merampas kuda-kuda tunggangan. Kuda-kuda istilahnya adalah sebagai bentuk tunggangan ya, kantor, lembaga atau apapun gitu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, padahal X itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang itu. Jadi kadang-kadang ada orang itu diberi talenta banyak, bakat banyak gitu ya, kreativitas yang banyak gitu ya, dia berjiwa seni, dia berapapun gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, jadinya ya tidak akan tumbuh, tidak akan tahu orang itu. Bisa enggak dirampas? Misalnya kalau kalian misalnya terampil, terus mana keterampilanmu tak ambil? Ya enggak bisa dong, kayak gitu enggak bisa dirampas ya. Yang jelas itu melekat pada diri kita sendiri. Oke. Jadi sekarang tugas Anda itu apa? Ya, ada tugas sekarang ya. Deteksilah faktor X yang ada pada diri Anda dan buatlah list sebanyak-banyaknya, ambil 2 saja dan mulailah menumbuhkan X itu agar ia menjadi besar. Ya, ini saya bacakan dulu ya. Deteksi juga faktor X yang ada pada orang atau lembaga di sekitar Anda, lalu buatlah rencana apa yang dapat saudara lakukan untuk menungganginya, untuk menconteknya gitu ya, atau untuk memfollowernya gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian ya, atau ke tips dulu, nanti kita balik ke tugas ya, karena terakhir ini tips. Kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Jadi X itu adalah faktor X yang tersembunyi tadi, ya, yang masih belum kalian temukan. Itu faktor X ya, keberuntungan yang belum ditemukan yang ada di diri Anda sendiri. Ya, carilah pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh, datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Itu ibaratnya datangi dan ketuklah itu masing-masing artinya kalian berusahalah ya mencari pintu itu. Ya, pintu yang bagus adalah pintu yang dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka juga, ya. Nah, waspadailah hidup yang nyaman karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit kalau kalian selalu pada kondisi nyaman terus, ya. Kalau begitu ada godaan, ada sesuatu yang ini kalian tidak bisa survive, ya. Kalian langsung putus asa. Nah, itu akibat karena kalian selalu pada kondisi nyaman. Kalau misalnya anak itu selalu dimanja, begitu kalian ada sesuatu yang ini, ya udah, kalian bisa kolaps, bisa terombang-ambing kayak gitu. Ya, makanya kalian jangan selalu hidup yang nyaman,
diwaspadai, ya seperti itu. Oke. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal baru yang sulit, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Ya, pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Nah, saya ceritain tentang kasus yang mendapatkan pembelajaran baru ini ya. Ada anak yang pakai kaos kakinya itu sering dipakaikan orang tuanya. Ya, selalu dipakai orang tuanya. Jadi anak ini tidak pernah belajar sendiri bagaimana memasang si kaos kaki tadi. Itu cerita sepele ya, cerita sepele. Nah, karena dia selalu dipasangkan gitu, sampai di SD pun juga dipasangkan gitu ya sama mamanya, karena mamanya saking sayangnya gitu ya. Mungkin dia anak satu-satunya, dimanja banget gitu. Nah, suatu saat dia kehilangan kaos kakinya. Ya, suatu saat dia kehilangan kaos kakinya. Nah, sehingga ketika kaos kakinya tidak ada, dia merasa bingung. Kenapa? Karena kaos kakinya hilang, otomatis orang tuanya tidak bisa memasangkan kaki ininya. Nah, sehingga ketika tiba-tiba ada suasana misalnya ada misalnya dingin, tiba-tiba cuacanya dingin gitu ya. Cuaca dingin sehingga dia tidak pakai kaos kaki karena selama ini dia merasa nyaman kalau berkaos kaki. Ya, maka ketika dia tidak pakai kaos kaki, dia langsung gemetar karena waktu itu dia merasa kedinginan. Ya, nah kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan kamu tidak pakai kaos kaki atau kamu pakai kaos kaki, tapi jadikan apa? Kaos kakinya pakailah sendiri supaya dia tahu gitu ya, supaya tahu bagaimana cara memasang kaos kaki tersebut. Nah, hanya karena terbiasa tidak pakai kaos kaki, begitu dia terbiasa pakai kaos kaki, begitu dia tidak pakai kaos kaki, ada kejadian yang tiba-tiba gitu ya, mungkin dia berada di sekolah, tiba-tiba ini atau kaos kakinya hilang, nah dia tidak siap kayak gitu. Nah, seperti itu ibaratnya ya. Jadi keberuntungan itu selalu hadir pada orang-orang yang siap. Contohnya, jadi misalnya kalau kalian nanti misalnya hari ini bisa aja makan, hari ini tidak makan, anggaplah ini merupakan suatu ujian ya. Hari ini kalian punya duit, besoknya tidak punya duit lagi, itu jadi ujian ya. Jadikan kalian ditempa oleh keadaan, kondisi ya, seperti itu. Oke. Jadi tugas Anda di sini, kalian saya minta untuk mencatat ya, mencatat kalian, kelebihan diri kalian itu apa sih gitu ya. Kalau kalian itu memiliki sebuah talent atau bakat, itu apa bakatnya dan rencananya bakat itu mau diapakan. Jadi kalian mulai menumbuhkan diri Anda sendiri, sebenarnya bakat Anda itu apa dan untuk apa nantinya di kemudian hari ya. Itu untuk diri kalian sendiri ya. Catatlah, kalian simpan, tidak perlu dikumpulkan untuk yang kasus X ya. Kalian masukkan amplopnya disimpan, nanti buka sendiri ya suatu saat ya, entah berapa tahun lagi atau nanti kalau sudah lulus dari ini gitu ya, misalnya kalian ingin ini saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini, tapi saya pengen ini, coba simpan sendiri ya. Atau dalam tahun depan saya pengen ini simpan ya. Nah, tapi sekarang yang menjadi tugas Anda yang ini, yang saya suruh ngumpulkan adalah kalian carilah ya orang yang merasa kalian anggap sebagai orang yang sukses ya, orang yang sukses, kecuali ini ya orang yang kalian merasa menjadi idola gitu ya. Nah, tapi tidak ada unsur yang keagamaan ya. Ya pasti kalau unsur keagamaan pasti kita akan mengidolakan di dalam tokoh-tokoh di agama kita gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama di sini. Kan saya suruh untuk bisnis. Jadi carilah orang-orang sukses ya. Terus kemudian kalian ceritakan kembali kesuksesan orang itu ya dalam satu halaman saja. Jadi misalnya sekarang kalian menunjuk, kayak ada yang kemarin itu ya, tahun sebelumnya itu menuliskan bahwa penemu air mineral Aqua, Bu. Wah, dia dulu dibully, diketawain, ngapain kamu minuman kok dimasukkan galon, minuman kok dimasukkan ke botol dan seterusnya, diketawain. Sekarang yang terjadi apa? Orang mindsetnya minum itu adalah menggunakan air mineral, ya gitu. Karena apa? Air sumber mata air sudah tidak layak lagi. Karena apa? Mata PDAM juga sudah tidak layak lagi kan, diambil dari air sungai. Air sungainya diberi kaporit ya, sehingga dia hanya layak untuk mandi, cuci, ya pakai MCK ya, mandi, cuci sama kakus gitu aja. Nah, tapi untuk keperluan makan tidak layak itu air ini, air pam. Kecuali di luar negeri kan, kalian misalnya ada di ini tulisan
layak diminum, ya itu udah layak, ya seperti itu. Oke. Nah ini, jadi kalian sekarang carilah seseorang yang menjadi idola Anda, yang ingin kalian capai. Misalnya saya sebagai orang sukses seperti itu, atau pemikirannya apa? Silakan, ya. Kalian tuliskan dalam satu halaman atau lebih juga boleh gitu ya. Kalian tulis dengan bahasa sendiri supaya kalian sudah terbiasa untuk memberi penilaian pada orang, melihat kesuksesan orang gitu ya, tulis sendiri ya. Seperti itu. Oke. Itu ya tugasnya ya. Jadi kalian mencari faktor X untuk diri kalian sendiri, itu untuk kalian sendiri. Ya, tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian carilah faktor X orang lain supaya bisa kalian tiru, ya. Tujuannya seperti itu. Suatu saat kalian ingin menjadi orang seperti itu, ya tulis saja apa adanya. Boleh cari di sembarang sumber ya, boleh cari buku, boleh cari di Google, boleh kalian cari di YouTube, boleh kalian cari di Twitter, di IG, di macam-macam. Ya, orang yang sukses. Sukses dalam bentuk apapun ya, kayak tadi orang yang tadi saya ceritakan, si ibu-ibu tadi itu setelah dicerai suaminya, dia kehilangan pekerjaannya gitu ya. Anak-anaknya ikut dia semua gitu karena masih kecil-kecil. Anaknya milih ikut sama mamanya gitu. Ya. Nah, ternyata itu tadi itu sudah bentuk sukses. Cuma dia bukan orang terkenal sehingga dia tidak jadi panutan orang lain. Tapi begitu dia cerita seperti ini, saya menceritakan pada kalian. Nah, akhirnya apa, informasi ini berguna pada kalian ya kan? Suatu saat siapa tahu gitu ya, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Oke. Itu tugas kalian. Ada yang ditanyakan? Ya. Karena dengan berakhirnya materi bab 8 ini berarti berakhir juga untuk materi kuliah minggu keempat ya. Nah, hari ini kalian akan saya tanya-tanya ide-idenya gitu ya. Nanti pada saat kalian menjelang UTS baru ide-idenya itu ditulis dengan baik dan dikumpulkan. Ya, seperti itu. Oke. Saya mulai dengan saya buka aja ikhlas saya ya. Sebentar. Harusnya baca ikhlas ya, tapi saya sukanya baca ikhlas. Biar ikhlas itu adalah sesuatu yang kita serahkan pada yang di atas. Ya. Oh iya, materi-materi kalian ini saya masukkan dalam YouTube ya. Jadi saya sudah banyak ini. Jadi kalau kalian mau bantu, sekalian silahkan nonton yang banyak, nggak usah ditonton. Kalau kalian misalnya ini ditinggal aja HP-nya untuk dibiarkan nyala-nyala gitu ya. S1 malam entrepreneurship. Presensi. Ya. Dimulai dari Amadeo. Saya share. Oke. Saya tanyai setiap hari, ini jumlahnya ada 26 orang ya. Saya tanyai sekitar 10 orang ya. Oke. Silakan Amadeo. Hadir enggak Amadeo? Tes. Ya, silakan Amadeo. Kamu Ya, merencanakan apa ke depannya dalam satu semester ini? dalam satu semester ini. Ya, atau nanti atau ide apa untuk kamu rencana membuka bisnis gitu ya. Nah, Bu, bisnis saya ini rahasia loh, Bu, misalnya ya. Yang diambil yang jangan yang rahasia, yang tidak rahasia aja ya. Bisa buat sharing. Oke, silakan. Apa ya? Kalau bisnis sih belum ada sih. Cuma kayak semester ke depan kayak lebih mau belajar gitu sih. Nah, belajar apa? Belajar kayak
bahasa pemrograman. Ya, terus mau diapain? Iya, buat freelance gitu biar banyak ngambil freelance gitu kan. Jadi mau belajar bahasa pemrograman. Pak, kalau Oke. bisnis, Terus, bisnis. silakan. Ada lagi? Sudah. Ya, itu aja sih. Oke, jadi Amadeo mau menjadi freelance di codingan gitu ya. Iya, Bu. Buka les-lesan sementara, misalnya ngajari orang lain SD SMP gitu ya. Atau Iya. menjadi salah satu tim coding ya di ini dan seterusnya. Jadi itu yang akan dibuat Amadeo, oke? Iya. Sekarang Agi, Ramadan Fiansyah. Ada? Hadir, Bu. Silakan Agi. Ini cerita ide bisnisnya gitu, Bu. Iya, ide bisnis. Kalau itu memang rahasia, ya rahasiakan. Cari yang lain. Pokoknya harus ada ide di sini. Ya. Ya, kalau untuk usaha yang kecil-kecil atau untuk yang dijalankan ke depannya sih belum ada ya. Tapi dulu saya pernah buat proposal untuk ide bisnis waktu sekolah SMK dulu itu tentang warnet, Bu. Nah, dulu memang saya tertarik banget itu ke warnet, main warnet. Nah, saya jadikan ide aja sekalian waktu itu. Contohnya apa kayak warnet? Warnet apa? Warnet sekarang Warnet kan banyak game. tutup. Warnet game, Bu, kalau yang sekarang masih buka. Warnet game. Dan dulu memang saya suka juga ke situ. Gitu. Nah, kebetulan untuk kedepannya memang belum ada dan menyusun rencana sih belum, Bu. Cuma kalau beberapa teman ada sih yang udah buka, jadi bisa saya buat ya tanya-tanya, sekedar tanya gitu, Bu. Oke. Ya, Ya, gitu jadi sih. membuat warnet yang bergerak di game ya. Game online gitu. Ya, nah. Atau enggak? Atau benar-benar datang terus main game di sana? Ya, itu dulu emang Dulu hobi. ya, sekarang? Sekarang udah nggak pernah sih di rumah. Nah, idemu apa sekarang? Saya lebih ke Android sih, Bu. Diapain Bukan ke PC Androidnya? sekarang. Maksudnya gamenya tuh, Bu? Ya, mau diapain Androidnya tadi? Dimanfaatkan sebagai apa Android tadi? Iya, untuk hiburan aja sih bakal Androidnya. Untuk hiburan. Iya. Oke, coba dipikirkan lagi nanti ya. Oke, jadi masih punya kesempatan untuk minggu-minggu berikutnya. Saya tanya-tanya lagi. Berikutnya Brahmantia. Halo ya Bu. Ya, Halo? silakan. Halo? Ya, halo. Oh iya. Apa ya? Kalau dulu sih punya rencana sih Bu, mau buka kayak toko online gitu loh Bu, jual pakaian gitu, pakaian yang branding sendiri tapi gitu. Jadi ngedesain sendiri, terus cari bahan sendiri, terus dijual lewat online gitu sih Bu. Tapi masih belum kesampaian. Jadi apa yang mau dijual? Ya kayak baju atau celana gitu, sepatu gitu Bu. Itu dari ambil orang atau kalian sendiri? Kalau yang Produksi sendiri? produksi sendiri Bu, kalau yang baju sama celana. Tapi kalau sepatu kan ambil dari orang lain. Pinginnya sih dulu gitu. Terus sekarang? Belum kesampaian Bu. Enggak, artinya bahwa sekarang itu sudah merintis dalam hal apa dulu, misalnya sekarang kamu membuat webnya dulu, atau sudah membuat brosur-brosurnya, atau mencari penjahitnya, atau apa gitu, mempunyai, atau kalau misalnya mencari tempat pulaan, tahu tempat pulaan, tempat untuk untuk ya. Belum sih Bu, belum sama sekali. Belum sama sekali. Oke. Terus berikutnya David Alexander. Ya Bu. Ya,
Rencana kamu dalam berbisnis ngapain? Buat apa? Impian lah, Bu. Ya, Waduh, apa ya? Eh, apa? Nggak ada, Bu. Mungkin cuma kayak software house gitu aja sih. jadi software house. Berarti kamu Iya. sekarang dari belajar sudah programmingnya sudah bagus ya. Sama Ya, Dio, nggak bagus PT banget. berarti sama-sama ke software. Terus gimana? Software house itu kan nggak bisa perorangan, harus merekrut. Ya, itu Mau merekrut teman atau merekrut skillnya harus upgrade dulu, Bu. Baru bisa merekrut. Oke, jadi kamu sudah punya kawan yang sama, yaitu dengan Amadio dan David, ya. Bisa berkolaborasi. Oke, berikutnya Dharma Putra. Ada Dharma Putra? Ada Dharma Putra? Halo, halo? Tidak ada. Berikutnya Dimas Agus Wahyudi. Halo, ya Bu. Ya, Hmm, ke depan ya Bu. Apa ya? Mungkin ini sih Bu, mau untuk soal kerjaan mungkin mau upgrade ke apa ya? Ke mau ngembangin apa sih, ilmu, mau belajar biar kerjaannya naik gitu loh Bu. Apa sih? Terus terus jabatannya naik kayak gitu loh Bu. Terus mau buka usaha sampingan juga di dunia branding dan desain gitu sih Bu. jadi kamu menginginkan jenjang karirmu tinggi dengan cara saat ini belajar dan kamu Iya, mau belajar desain. Nah, iya, desain iya. apa yang akan kamu buat? Desain apa ya? Belum terpikirkan sih Bu, ngarahnya kemana itu desainnya. Desainnya belum tahu ya. Iya, iya. Oke, masih dipikirkan lagi. Nanti minggu berikutnya kamu harus bisa sudah menemukan ya. Oke, Dharma Iya. Putra baru masuk ini Dharma Putra. Silakan Dharma Putra. Ada Dharma Putra? Ya, Bu. Ya. Ya, silakan. Apa yang kamu ingin lakukan? Bisnis apa kira-kira yang ingin kamu lakukan suatu saat kamu akan pengen punya ini, bisnis ini. Atau terus kemudian Oh, kalian mulai rintis dari sekarang. eh, sebentar kok Dirintis masih dari sekarang itu bingung. bisa saja kalian membandingkan dulu Hah? ya. Membandingkan dulu dari orang lain, terus kemudian kalian lihat kompetitornya gimana, terus kemudian kalian cari di mana distributornya dan seterusnya itu merupakan proses belajar itu. Ya. Oke, Dharma Putra apa Dharma? Mungkin jasa desain website tapi yang ada 3D-nya gitu sih, Bu. Desain website yang ada Kayak ada objek 3D-nya di dalamnya sih, di ada objek render. 3D-nya. Iya. Jadi contohnya misalnya kalau kamu jadi apa namanya jualan baju di sablon, kamu jadi apa? Membuat 3D untuk Semisal itu tadi. ya untuk model bajunya Modelnya sama bisa customize misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya iya. kalau kamu jadi istilahnya barangnya itu dibuat 3D kan lebih kelihatan ini ya. Kelihatan. Lebih menarik. Lebih menarik. Oke, jadi kamu nanti berminat akan membuat ini dan kamu harus nanti pertanyaan saya berikutnya berbeda-beda ya. Artinya bahwa sampai di sana apa usahamu, apa usaha yang dilakukan untuk meraih mimpi ini tadi. Ya. Oke. Hosea, Andika, Mahardi, Kak Mahardi. Iya, Bu. Ya, silakan. Mungkin kepikirannya toko online elektronik, Bu. Untuk sekarang. Kenapa? Tapi Kenapa? toko elektronik, Bu.
Apa barang yang dijual? Ya, yang kecil-kecil aja, Bu. Kayak kabel gitu, stek kontak, kabel untuk antar baterai, kayak di kerjaan saya kan UPS, ada rakit-rakit kabel, saya pengennya jual itu. Yang kecil-kecil aja dulu. Gitu. Oke, sip ya. Nanti kalau ini sudah ada belum? Apa, Bu? Sudah ada belum? Atau masih jadi cita-cita? Masih cita-cita, Bu. Masih belum bergerak. Oke. Imam Husaini. Kalau saya kedepannya ingin buka servis handphone Ibu. Usaha yang saya sudah lakukan, saya sudah beli beberapa alat. Ya, hampir sudah 70% untuk bisa buka servis handphone. Terus bisnis ini itu rencananya ingin jadi passive income saya, yang kedepannya saya inginnya jadi investor saja. Kepingin kedepannya. Tapi untuk di tahap investor itu kan ada yang namanya itu Bu, EB apa itu bahasa saya, yang employee, business, investor, yang satunya saya lupa itu Pak. Self employee. Iya, self employee ya itu Bu. Saya masih di tahap, saya pernah jadi employee, sekarang saya sebagai Gojek self employee, kedepannya saya ingin jadi businessman, selanjutnya ke investor. Bidang yang ingin saya garap itu di bisnis properti. Kan kalau di bisnis properti kan harga kan sulit turun Bu. Jadi kita kalau seandainya investasi di bidang properti itu lebih menguntungkan. Terus usaha yang untuk investasi itunya sudah saya coba masuk seperti agen properti untuk melihat ke depan gimana sih dunia properti itu seperti apa. Tapi untuk tahap awal yang saya ingin bangun itu adalah yang bisa, dan saya sering temui problemnya yang bisa saya selesaikan yaitu servis handphone. Oke. Jadi mulai kamu sekarang ini sedang melakukan servis handphone, kamu sudah beli alat-alatnya, ya, dan kamu nantinya suatu saat ingin menjadi seorang investor, gitu ya, dengan segala sesuatunya. Contoh salah satu investornya adalah bentuk properti, ya. Nah, itu adalah nanti, ya, tapi nanti dalam waktu 1 semester ini kira-kira mana yang akan kamu pakai. Oke, cita-citamu bagus gitu ya. Nah, bagaimana meraihnya itu ya tadi itu kamu harus cari faktor kunci untuk membuka pintunya tadi. Ya. Ya, Bu. Oke, dan nanti saya tanya-tanya lagi berikutnya ke Medlin, Milenia Kusumawati. Iya, Bu. Pengen punya clothing shop sendiri sih. Clothing shop? Jadi dimulai dari yang kecil itu dengan buka seperti thrift shop. Habis setelah thrift shop kan kita mengenalkan usaha dulu ya. Terus kemudian nanti berkembang jadi rework shop sampai nanti punya desain sendiri untuk buat clothing shop yang sebenarnya gitu sih. Sudah dijalankan belum? Belum sih Bu, cuma kalau usahanya sih paling baru nyoba, maksudnya nyoba lihat-lihat desain thrift shop orang-orang sih. Dan beberapa juga saya coba beli dan memang kualitasnya tetap bagus sih. Dan menarik soalnya di thrift shop sendiri itu kan desainnya cuma satu ya Bu. Jadi kayak limited edition gitu sih. Apa contohnya? Clothing. Apa contohnya kayak apa? Clothing shop tuh itu Bu, apa? Toko pakaian sih Bu. Iya. Jadi Mbak maksudnya itu untuk big size atau untuk ukuran ini atau untuk anak muda atau untuk lebih ke anak muda sih. Ke anak muda. Jadi itu mengikuti tren. Ini jahit sendiri kayak butik gitu. Maunya sih jahit sendiri, soalnya mau nyiptain desain yang beda dari yang lain gitu. Kamu pinter gambar desain baju. Kan ini cita-cita ya Bu. Iya. Jadi walaupun tidak ada bakat, saya pengen gitu ya. Iya, soalnya agak tertarik sih sama fashion gitu. Iya. Walaupun ya.
Kamu nggak harus desain, itu nggak harus pinter gambar loh ya. Tapi kamu dari idemu tadi itu kamu tinggal nyuruh penjahit dan penjahit mengerti. Gini ya, gini itu bisa jadi loh. Iya Bu. Ya. Oke. Itu ya closing shop. Kemudian kalian nanti bisa saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Oke, yang terakhir Melvin. Melvin Nugraha. Halo Bu, halo. Ya, iya Bu. Apa ya? Kalau saya sih pengen punya kayak ini aja yang saya udah jalanin aja, ini jualan barang sih Bu. Apa produknya? Macam-macam gitu. Saya jadi kayak menuhin permintaan dari customer sih. Jadi kamu menerima penjualan order berdasarkan order ini customer. Ya benar. Ya. Apa contohnya? Kalau yang sekarang ini contohnya lebih ada makanan, ada kosmetik juga sih Bu. Ada makanan, ada kosmetik. Kosmetiknya contohnya ya kayak ini apa? Oriflame. Bukan ya. Ini apa? Oval, Esculin, lips, ya itu sih kayak gitulah. Gitu. Oh iya, kemarin juga gitu. Ada apa namanya yang dari anak S1 Infor itu. Semester kemarin ya. Nah, apa namanya kosmetik. Jadi orang tuanya itu adalah menjual sampo ya. Dia kulaan sampo. Jadi dia memproduksi apa entah memproduksi atau apa gitu ya. Sampo dalam literan loh, yang dalam 1 galon 1 liter gede gitu ya. Nah, terus kemudian dia menciptakan dia membuat kemasan-kemasan kecil, ya kemasan-kemasan kecil. Nah, terus kemudian ditawarkan secara online gitu ya, secara online. Jadi kenapa? Karena sekarang Bu, salon tuh sudah banyak yang tutup Bu, gitu ya, banyak salon yang tutup sehingga apa namanya ya enggak tutup tapi ya pembeliannya kan mulai berkurang. Padahal orang tuanya ini sudah punya apa namanya sudah kulaan banyak gitu, sampo dan lain-lain. Nah, kan kalau misalnya rumah tangga kan tidak mungkin beli satu galon besar atau apa itu untuk sampo. Hanya si anak ini tadi membuat kemasan, jadi dia idenya adalah membuat kemasan untuk sampo-sampo tadi dijadikan kemasan kecil-kecil. Jadi dia beli botol kecil atau yang ada ininya ya, dia cari botol. Sekarang kan banyak sekali orang jual-jual botol yang lucu-lucu dan seterusnya gitu ya. Nah, terus dia kemasi, kemudian dia jual online. Nah, malah untungnya lebih besar, ya kan? Jadi sesuatu yang tadi dalam jumlah banyak dia belinya murah kan, jatuhnya kan? Dia jadikan menjadi apa namanya menjadi botol kecil-kecil, orang pasti beli kan, istilahnya beli dibandingkan beli yang dalam jumlah banyak nggak habis-habis, nanti kan orang mikirnya beli kecil praktis habis ini, malah lari sekarang. Akhirnya dia semangat untuk membuat itu, ya membuat apa namanya tadi dikemas kecil-kecil. Nah, dan di online kan. Nah, ini contoh-contoh yang dalam waktu singkat ini yang tadi saya katakan, belum sampai ke arah sana seperti yang disampaikan siapa tadi itu Imam Musa ini pun nanti saya properti ya, jadi properti atau jadi investor itu memang tujuan kita nanti akan jadi investor gitu ya, kok dalam berbisnis. Tapi dalam hal waktu dekat ini apa kira-kira ide yang bisa kalian apa namanya dijadikan ide kayak gitu. Ya, jadi kalian lihat dari sekitarnya, oh ya malah senang, bapaknya sekarang senang, ya, karena bisnisnya tetap jalan meskipun di ini. Jadi sekarang anunya bukan lagi ke ini, tapi tidak hanya sampo, kok apa ya waktu itu ya, apa sehingga orang-orang mereka suka gitu. Nah contohnya juga misalnya sekarang bisnis parfum, ya kalian misalnya sekarang pergi ke Ampel gitu ya kan, banyak sekarang orang jual-jual bibit gitu ya, kalian coba satu hari ini datang, coba ini dicampur ini, jangan rasakan gitu ya. Nah suatu saat kalian menemukan formulanya, jadi bibit ini kalau dicampurin jadi gini. Nah kalian punya kecil aja berapa mili gitu, botol kecil, kalian jual 10 ribuan padahal produknya hanya cuma 2.000 misalnya ya, produksinya hasilnya cuma 2.000 dijual 10.000, atau produksinya 5.000 dijual 10.000 ya. Orang kan tidak terasa beli 10.000 misalnya, katakan ternyata tidak terpakai kan,
ya enggak apa-apa gitu ya. Nah, kan tapi sudah pernah ada yang mencoba gitu. Jadi sekarang kalian pikir yang dalam waktu dekat-dekat ini apa kira-kira yang bisa kalian jual, yang bisa kalian hasilkan untuk income kalian dalam waktu apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Yaitu dengan cara apa? Jualan online. Ya itu yang saya inginkan sebenarnya. Nah, apa yang dijual ya itu tadi kalian memikirkan hal-hal yang selama ini tidak pernah difikirkan orang lain. Coba ya. Ya kayak tadi saya katakan tadi kalian misalnya sekarang beli produk yang dalam jumlah besar kemudian dikemas kecil-kecil, atau mungkin kalian jualan ini beli beli makanan ringan itu loh ya, makanan ringan kan banyak sekarang ya jumlah dalam jumlah banyak gitu ya, terus kalian kemasi kecil-kecil. Sekarang kan ada kemasan plastik yang yang lucu-lucu gitu, terus nanti tinggal di pakai penjepit klep gitu loh, tahu ya? Kan banyak di toko-toko plastik gitu sekarang ada jadi kalian tidak perlu membeli alat untuk menutup itu tadi karena ada klipnya itu ya. Anak saya suka ini dia beli borong makaroni di tempat kecil itu sekecil kayak sebesar telapak tangan kita ya. Nah, dia beli ini dengan aneka rasa. Nah, sekarang kan zaman anak sekarang kan suka kayak gitu-gitu. Suka yang rasa micin ya, generasi micin itu. Yang banyak jadi rasa barbecue, rasa pedas, rasa ini dibeli semua borong dia 10.000. Harganya 5.000-an ya. Harganya enggak terasa orang beli 5.000 loh, kok enak, beli lagi kok enak. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Ini katanya usaha temanku jualan ini, mah kasihan aku mah dari kata kasihan tadi itu bisa saja menjadi orang jadi apa beli, akhirnya untungnya sedikit tapi yang beli banyak satu kantor. Anak saya kerja di Pemkot ya, di Pemkot Surabaya, yang beli banyak orang Pemkot kan banyak, jadinya untungnya banyak. Volume tadi itu bermain volume 5.000, paling untungnya ya mungkin 1.000-2.000 ya, paling banyak 2.000, tapi kalau yang terjual 100 sehari udah berapa? Ya, betul enggak? Jadi udah nanti bisa omsetnya jadi bisa banyak gitu. Oke. Jadi cobalah nanti yang sisanya yang berikutnya ya, memikirkan kira-kira apa yang dalam waktu dekat itu bisa dilaksanakan ya. Misalnya sekarang kan kalian semua masih ikut orang tua kan? Ya. Nah, buatlah resep-resep apa kayak gitu ya yang bisa misalnya makanan kalau jual makanan, atau mungkin kalau jual produk ya produk apa. Kalau kalian mau membantu orang tua ya membantu dalam bentuk apa kayak gitu. Silakan dipikirkan dari sekarang. Nah, tadi kalian nanti tugasnya dan dikumpulkan minggu depan untuk mencari orang yang sukses kemudian ceritakan dengan kalimat Anda sendiri ya. Jadi orang sukses tuh gini-gini, dia di perjalanannya kayak gini-gini. Nah, itu bisa membuat motivasi Anda. Jadinya kalian tahu sebenarnya orang sukses itu hidupnya tidak langsung sukses, tapi dia mengalami kesulitan, mengalami kegagalan dan seterusnya pasti ada. Oke ya. Jadi kuliahnya saya akhiri, tapi yang lainnya saya absen. Coba Mary ada enggak, Mary? Iya Bu, ya hadir Bu. Michael Lianto? Hadir Bu. Muhammad Kurniawan? Hadir Bu. Patrick? Hadir Bu. Rizky? Hadir Bu. Roland Octavian? Hadir Bu. Stefanus Aldi? Ada. Ada? Ada. Tafri? Hadir. Yohanes? Hadir Bu. Axel? Hadir Bu. Charles? Iya Bu. Elis? Hadir Bu. Fernando? Ada Fernando? Haryanto? Ada. Vincent Sugiarto? Hadir Bu. Yeremia? Hadir Bu. Yonggi? Hadir Bu. Oke, udah lengkap ya ini ya. Jadi yang enggak saya cawang itu artinya enggak hadir di sini. Ya, satu orang. Oke. Sekarang kalian tampakkan wajah kalian. Ya. Ada beberapa dosen yang kalian wajib menampakkan wajah pun enggak ada kameranya. Nah, harus ya kali pakai HP ya gitu ya.
pakai HP. Jadi kalian pakai dua ini. Pakai dua nama di sini, satunya yang HP, satunya yang ini. Ya. Gitu kalau saya enggak. Ini kayaknya webcamku nge-crash deh. Nggak bisa nge-onin videonya. Oke, enggak apa-apa sekali-sekali, Nis. Oke ya, 1, 2, 3 kalian yang cantik, yang cakep, yang cowok. Mary kok enggak ada, Mary? Wajahnya. Udah Bu, ini Bu. Oke, oh ya. Nah, Mary ini guru ya? Dulu. Ya, dulu. Nah, siapa tahu ini sekarang Mary udah punya bisnis nih, Mary ini. Bentar, saya foto lagi. Lembar kedua. Bentar, masih berjalan. Tampilkan wajahnya lagi. Belum saya ini. Udah ya, 1, 2, 3. Roland enggak ada nanti Roland sama Melvin. Enggak ada ininya. Oke. Melvin emang gitu, Merah, Bu. Iya. Alasan terus, Bu. Melvin, Bu. Hah? Melvin sering alasan gitu, Bu, kameranya, Bu. Emang Maksudnya parah bisa banget, ya? Bu. Padahal HP-nya baru itu, Bu. Iya, Bu, parah banget emang, Bu. Enggak, Bu, dibohongin itu, Bu. Oke. iPhone 12, Bu, HP-nya, Bu. Dibohongin, Kasih tahu, trik, kasih tahu. Dibohongin, Bu. Barusan beli, Bu. Saya bantu Emang? beli, Bu, kemarin, Bu. Emang? Saya cariin, Bu, barangnya, Bu. Bohong dia, Bu. Oh iya. Ya, parah emang Melvin gitu emang, Bu. Oke, Melvin, kamu hari ini dibully-bully banyak orang ya. Mudah-mudahan menjadi hari itu, Bu. penyemangat. Tiap hari itu bully saya, Bu. Oh iya dah. Kan kita membangun mental, Bu. Iya, kalau mentalnya nanti teman kalian kuat. Nah, kalau ternyata mentalnya ini Saya mau jual temen, Bu. Ya, palingan breakdance-nya mentalnya, Bu. Bu, saya mau jual temen tuh, Bu. Oke, itu guyon aja ya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau enggak, nanti kita akan berakhir. Udah? Kalau sudah, kita tutup ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kalian akan saya tanya-tanya lagi setiap minggu kali pertemuan. Kalian saya tanya ya. Nanti pertanyaannya bisa beda lagi. Ini saya catat ya. Ini kalian saya catat tadi apa saja ininya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Apa saja yang saya masih sudah dalam rekaman saya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa lihat video YouTube saya ya. Kalian like, subscribe, nonton. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu, saya nonton iklannya, Bu, 3 menit. Iya, ada iklannya minimal 3 menit ditonton gitu ya. Ya, udah saya tonton semua iklannya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.